semuanya, selamat sore. Perkenalkan, di sini saya Iin Ernawati. Saya salah satu staf pengajar dosen di Akademi Farmasi Surabaya. Baik, melalui video ini saya akan mencoba mendeskripsikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yakni praktikum farmasi komunitas dan juga capaian dari mata kuliah ini. Yang pertama terkait deskripsi mata kuliah dari praktikum farmasi komunitas merupakan mata kuliah mengenai materi manajerial apotek, kemudian pelayanan swamedikasi dan juga pelayanan riset sesuai dengan wewenang tenaga teknis kefarmasian. Kemudian yang kedua terkait capaian mata kuliah ini, yang pertama diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pekerjaan kefarmasian, khususnya manajerial kefarmasian di pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan farmasi, komunitas maupun klinis sesuai dengan wewenang tenaga teknis kefarmasian. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pekerjaan pelayanan farmasi klinis di fasilitas kesehatan, khususnya fasilitas farmasi di lingkup farmasi komunitas sesuai wewenang tenaga teknis kefarmasian. Terkait materi pembelajaran yang ada di praktikum farmasi komunitas, di sini setengah dari semester sebelum UTS, di sini ada beberapa mata kuliah materi yang harus disampaikan. Yang pertama terkait pelayanan resep. Jadi pelayanan resep di sini pelayanan resep pada penyakit-penyakit yang umum seperti pelayanan resep untuk konstipasi biasanya menggunakan suppositoria, kemudian pelayanan resep diare, pelayanan resep penyakit-penyakit hiperasiditas, kemudian asma yang sering menggunakan inhaler ataupun tubular, kemudian pelayanan resep untuk penyakit degeneratif seperti hipertensi maupun diabetes, khususnya penggunaan obat antidiabetik oral maupun insulin. Kemudian juga penggunaan pelayanan resep antibiotik baik pada tetes telinga maupun tetes mata. Kemudian terkait resep-resep ovula, kontrasepsi oral, kemudian obat-obat hormonal yang dilakukan untuk penundaan menstruasi maupun pelayanan resep tablet-tablet prekursor, pes narkotika maupun tablet psikotropika. Kemudian tahap kedua setelah UTS, mahasiswa ini diberikan materi mengenai manajerial apotek dan pelayanan swamedikasi, di mana di saat manajerial apotek mahasiswa ini mendapatkan materi bagaimana sih membuat surat pesanan. Kemudian surat pesanan ini meliputi obat-obat reguler, obat keras maupun obat-obat seperti prekursor, narkotika dan psikotropika. Kemudian mahasiswa juga diajari terkait pengisian kartu stok, di mana mahasiswa nanti mungkin di saat bekerja setelah lulus mungkin ada di bagian gudang atau perbekalan farmasi yang wajib mengetahui bagaimana mengisi kartu stok. Kemudian yang ketiga terkait penyimpanan obat. Mahasiswa akan diajari membedakan juga penyimpanan obat-obat bebas, obat keras, kemudian obat narkotika, psikotropika, kemudian perbekalan farmasi lainnya seperti alat kesehatan seperti itu. Kemudian ada pelayanan swamedikasi, penyakit-penyakit saluran cerna, penyakit seperti konstipasi, diare, kemudian hiperasiditas, kemudian swamedikasi juga pada pasien-pasien yang luka bakar, menderita influenza, kemudian obat-obat antibiotik, kemudian juga penggunaan obat antihistamin, imunomodulator, vitamin, suplemen, dan juga penambah nafsu makan. Ada juga dengan pencegahan COVID ya, karena dari pandemi kita harus lebih juga memberikan informasi materi terkait COVID-19. Kemudian pustaka yang saya gunakan di sini terkait Permenkes, ya terkait Permenkes mengenai standar pelayanan kefarmasian baik di apotek, puskesmas maupun di rumah sakit, kemudian juga pedoman konseling kefarmasian, kemudian Permenkes tentang kriteria obat yang diserahkan tanpa resep, kemudian juga pedoman penggunaan obat baik obat bebas seperti bebas terbatas. Oke, kemudian terkait media pembelajaran yang saya gunakan di sini menggunakan dua perangkat. Yang pertama perangkat lunak, di sini untuk terkait diskusi kadang mahasiswa dapat mengajukan menggunakan Google Meeting. Kemudian untuk perangkat keras karena offline di kelas atau di lab itu menggunakan alat peraga ya. Di sini untuk praktikum farmasi komunitas di sini menggunakan alat peraga obat aslinya sesuai dengan kasus case study yang ada di modul yang sudah dibagi sesuai dengan timeline dan materi yang diberikan. Kemudian juga alat. Jadi misalnya kalau ada pasien asma yang membutuhkan inhaler, kita juga siapkan alatnya terkait yang digunakan untuk praktikum. Kemudian ada juga laptop LCD untuk kelas. Terkait syarat mata kuliah, untuk praktikum farmasi komunitas ini mahasiswa wajib ya sudah lulus mata kuliah farmaseutika dasar baik teori dan praktikum juga farmakologi 1.
Oke, kemudian berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait metode DIA atau DIA method terkait delivery, interacting, dan juga assessment yang saya terapkan terhadap mahasiswa pada mata kuliah praktikum farmasi komunitas ini. Yang pertama terkait delivery. Jadi penyampaian materi yang saya berikan di sini melalui PPT untuk materinya, teori, kemudian saya tambahkan juga melalui modul. Ya, di modul di sini ada beberapa kasus dan case study yang wajib kita simulasikan praktikum. Di situ juga ada terkait hal-hal apa saja yang wajib disampaikan terkait riwayat penyakit. Kemudian ada materi singkat terkait penyakit yang ada di case study tersebut. Kemudian selain itu untuk penyampaian delivery penyampaian pembelajaran, saya juga membuka secara diskusi bisa melalui WhatsApp, ya, WA, grup WA terkait jika ada materi yang di saat perkuliahan atau praktikum ini ada yang tidak jelas atau ada yang didiskusikan kembali, di mana waktu di praktikum sudah tidak mencukupi, seperti itu. Oke, kemudian untuk interaction pada mata kuliah praktikum farmasi komunitas, di sini sangat dibutuhkan interaksi antar mahasiswa, ya. Jadi student centernya mahasiswa, karena banyak praktek yang memang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dosen di sini mengevaluasi terkait simulasi pelayanan besar maupun manajerial maupun pelayanan suamifikasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu, dibentuk kelompok-kelompok yang akan melakukan simulasi sesuai dengan case study yang ada di modul. Audien teman mahasiswa yang ada dalam satu kelas itu juga wajib, ya, yang tidak kebagian di materi itu terkait simulasi. Audien mahasiswa yang lain yang tidak mendapatkan materi itu untuk simulasi karena mendapatkan materi lain untuk disimulasikan, wajib untuk mereview, memberikan kritik saran terkait hasil simulasi yang sudah disampaikan oleh temannya, baik terkait hal-hal apa saja yang belum disampaikan atau yang harusnya disampaikan tetapi tidak disampaikan di saat simulasi. Mereka wajib mengutarakan, jadi seperti mengevaluasi simulasi dari teman mahasiswanya sendiri, selain juga evaluasi dari dosen. Evaluasi dari mahasiswa ini, kritik dan saran dari mahasiswa atau penilaian ini merupakan salah satu penilaian keaktifan yang saya gunakan sebagai assessment metode pembelajaran saya. Tentunya secara garis besar, asesmen yang saya lakukan untuk mata kuliah praktikum farmasi komunitas ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, yakni penilaian absensi yang bernilai 10%, kemudian ada juga penilaian harian yang meliputi 20% juga. Kemudian ada penilaian UTS dan UAS, di mana penilaian UTS dan UAS ini juga bernilai sekitar 30%. Jadi untuk penilaian harian itu 30%, UTS UAS 30, masing-masing 30%, kemudian absensi. Untuk penilaian harian ini saya ambil dari penilaian keseharian di saat mereka praktikum atau simulasi itu. Jadi keaktifan dari mahasiswa yang simulasi maupun yang audien itu menjadi nilai tambah selain pengumpulan jurnal praktikum yang nanti saya nilai bagaimana analisis mereka terhadap kasus-kasus yang sudah diberikan, seperti itu. Oke, di video ini nanti saya juga akan menyampaikan terkait contoh pembelajaran saya untuk praktikum farmasi komunitas, khususnya pada materi hipertensi, di mana materi ini yang menjadi titik fokus saya di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait adherence atau kepatuhan mereka, karena penyakit ini merupakan penyakit dasar juga untuk komplikasi penyakit yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya di sini kita masuk ke mata kuliah praktikum farmasi komunitas. Kita melanjutkan praktikum minggu lalu. Itu temanya legislatif, minggu lalu temanya apa? Jadi minggu ini kita akan melanjutkan materi praktikum farmasi komunitas yang kita seperti biasa praktek gimana caranya agar kalian semua menyampaikan penerima resep, kemudian menganalisis, memberikan pasien dan sampaikan seperti apa. Minggu lalu kita bicara diabetes, salah satu penyakit degeneratif yang umum juga di masyarakat. Masih enggak minggu lalu yang kita bahas tema apa? Jadi obat diabetes obatnya apa? Insulin itu
Dimana kalau acting, operating, dan lain-lain itu mengalami penyampaian ke pasien penanganannya seperti apa. Nah, hari ini kita mengejar ke materi selanjutnya sama penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang luas juga pada masyarakat yang dapat kelompok karena efektif bisa komunikasi ke pasien apapun ya, yaitu pasien apa? Ini sudah punya modunya ya. Oke, saya akan sedikit ya, sedikit mengulang kembali supaya teman-teman terkait apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan pada praktikum ya. Yang pertama tentunya di saat praktikum kalian harus membawa jurnal perkuliahan. Jurnal itu berisi terkait tujuan praktikum yang akan kita praktikumkan hari ini. Jadi misalnya dari profesi kalian sudah bawa terkait tujuan praktikumnya apa yang harus dibawa ya, karena sesuai dari tema hari ini terkait pasien profesi ya. Oke, saya akan kembali, jadi tidak akan saya share supaya ingat bahwa ada hal penting ya. Jadi sama praktikum kalau ada yang gagal hadir, ini apakah ada gagal hadir ya, jadi harus minta izin ke dosennya, alasannya seperti apa, keterangan tertulis ya secara resmi, kemudian walaupun tidak masuk itu wajib mengerjakan jurnal praktikum atau lembar kerja waktu itu. Jadi walaupun tidak masuk harus belajar ya. Kemudian membawa petunjuk pada jurnal rumah, kemudian menyiapkan jurnal praktikum dari. Oke, selama praktikum kalian harus ada jurnal waktu dan terima kasih kalian sudah jurnal waktu, tidak ada yang terlambat kecuali yang tidak masuk ya. Kemudian mengisi data presensi hanya akan memilih satu tahun namanya ya. Jadi jujur aja kalau tidak masuk ya, itu lebih baik. Kemudian diharapkan konsentrasi, jadi tidak boleh bercanda lagi. Nama kata basic kamu mas itu basic kalian yang kerja. Jadi kalau jadi kalau tidak bisa komunikasi ke pasien berarti kita tidak harus tidak. Yang menerima pelajaran informasi sebaiknya karena pendekatan yang begini. Kemudian tertib juga menjaga kebersihan tidak boleh makan dalam kelas, itu harus juga ya kalau kita puasa. Kemudian jika akan meninggalkan kelas, misalnya kamar mandi harus komunikasi ke dosennya. Kalau itu seperti biasanya kalian memutuskan meja, kemudian bertanggung jawab kalau ada peralatan yang rusak, misalnya ada peralatan yang praktikum itu kita pindah-pindah ya, kebiasaan sesuai dengan awal pindahnya. Kalau pas baik ya, itu sebenarnya harus baik. Kemudian untuk membaca praktikum kan setelah praktek kalian mengisi ya. Jadi membaca praktikum itu apa yang boleh dipraktekkan, analisis seperti apa, dan apa yang disampaikan sesuai dengan resep atau kasus yang ada di rumah itu maksimal jam 4 sore karena menunjang misalnya apakah ada yang ditanyakan? Oke, ini terkait sanksi ya. Jadi karena masuk praktikum itu sama dengan Anda membuka nilainya, kalau tidak masuk, kalau tidak aktif maka nilainya yang akan terpotong begitu. Baik. Oke, di sini ada persentase ya. Persentase secara umum evaluasi praktikum nilai yang akan dijual nanti yang pertama kehadirannya 10%. Jadi Anda harus absen atau Anda sudah punya nilai. Oke, kemudian yang kedua kalian di praktek ini keaktifan seperti apa juga ada nilainya 30% termasuk mengumpulkan jurnal berlebihan. Jadi harus juga tidak mengumpulkan ada minus. Oke, kemudian ada evaluasi belajar secara umum UTS dan UAS masing-masing nilainya 30%. Terkait ini yang ditanyakan? Oke, kalau kalian praktek setiap data praktikum setiap minggu itu apa sih yang saya hindari ya sebagai praktikum fakultas yang pertama praktikan. Jadi Anda, jadi memang senternya itu manual karena praktikum fakultas itu masih dengan praktek bukan biasanya pada umum ya. Jadi kalian praktek yang di depan, kalau ada yang buku kayaknya yang saya menyampaikannya kurang ya, bagaimana menyampaikan dari samping bisa itu boleh ditanyakan. Tapi paling nilainya 20% dari 30% praktikum hadir. Kemudian jurnal berlebihan. Kalau ada tugas PPT itu masuk ke penilaian dari. Sampai di sini ada ditanyakan. Untuk menyingkat waktu ya, tadi sudah saya sampaikan terkait apa yang harus kita lakukan selama praktikum. Kita sekarang simulasi, kemarin sudah dibentuk kelompoknya. Jadi hari ini ada 2 kasus ya, ada 2 resep yang kalian nanti harus simulasikan di depan. Nanti ada satu yang menjadi pasien, satunya menjadi TTK. Ya. Untuk kasus 1, silakan kelompok 1 maju ke depan. Jadi yang Fauzan menjadi TTK
sini memakai baju lab ya, karena biasanya kan kalau di lapangan TTK pakai baju apoteker ya, seperti itu. Jadi kita di sini biar bisa membedakan TTK itu seperti apa, pasien juga menyampaikan obatnya seperti apa. Oke, silahkan dimulai. Dan nanti teman-teman yang di sini juga harus mengamati mana. Oke, seperti ini aja ya. Jadi madem ke sini ya. Jadi tolong dengarkan. Nanti apa ada yang kurang dari penyampaiannya kita diskusikan. Kalian boleh angkat tangan mana yang kurang seperti itu. Nanti overall nanti akan boleh evaluasi seperti itu. Oke, silakan Mas Ahnaf dan Mas Paul. Terima kasih sambutan Dewan Kampus Surabaya dan saya Mauldan dari Amerika. Ada saya bantu Pak. Oh ya, Mas saya mau nembus resep. Ini atas nama Bapak O, umur 50 tahun, alamat dan bintang kelihatan nomor 51 ya? Iya. Sebelumnya ini Bapak keluarnya apa ya? Saya barusan dari dokter terus dikasih resep ini. Saya pengidap. Untuk riwayat penyakit barangkali ada Pak? Oh ya, saya punya penyakit gastritis. Untuk riwayat obat saya Dexter, soalnya saya alergi udang. Sebelumnya tadi dokternya udah bilang mengenai resep ini, mungkin banyak saja sama dikasihnya apa gitu. Oh belum. Jadi gini Pak, ini resepnya ini dapat obat Captopril 25 ml 15 tablet sama Neurobion 10 tablet. Ini bapaknya mau nebus semua obatnya atau gimana? Iya, nebus semua. Ya kayak saya ambilkan dulu obatnya. Jadi ini untuk total obatnya semua 50.000 Mbak ya. Jadi ini saya jelasin untuk obatnya. Ini Captopril 25 ml ya. Ini untuk hasilnya ini diminum 2 kali sehari, pagi sama malam tidak makan. Terus ini untuk Neurobionnya ini multivitamin, sekali sehari diminum waktu pagi hari sudah makan. Terus untuk obatnya tadi Dexter ya, itu di stop aja kalau misalnya alergi bisa dihilangkan. Terus bapaknya ini merokok apa? Enggak. Terus mungkin bapaknya ini suka minum kopi atau? Iya, saya suka minum. Ya itu bisa dikurangi ya minum kopinya, sama istirahat yang cukup, terus jangan stres, terus olahraga sehari itu minimal 30 menit itu latihan kecil, terus sama dikurangi untuk makanan-makanan yang mengandung daging. Sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada. Bapak ini untuk obatnya. Terima kasih, semoga Bapak sembuh ya. Baik, mungkin Mas Ahnaf bisa pindah ke sini ya, jadi biar sekalian kita review ya dari teman-teman yang sudah mendengarkan. Kira-kira ada yang kurang atau ada yang mau disampaikan sarannya, silakan. Ya, itu Mbak siapa? Alvina. Efek sampingnya belum disampaikan. Oke, terkait efek samping. Ada lagi? Penyimpanan. Mbak siapa? Mbak Asti, penyimpanan. Ya. Oke, jadi bilang namanya ya, karena kan kami kan saya nilai baik yang di depan maupun yang tanya nanti saya akan ada nilainya. Namanya Putri Kepatuhan. Oke, Kepatuhan bulan obat. Ada lagi? Masih mesinnya Kakak. Oke, Mbak siapa? Ayah. Ada lagi? Oke, baik. Oke, dari yang disampaikan teman-temannya benar ya, sesuai dengan catatan saya juga. Jadi secara overall pasiennya ini kebetulan pasien yang lugu ya, polos ya, maksudnya nggak nanya yang aneh-aneh kan. Ada dulu tuh uang tuh cuma segini, boleh nggak ambil separuh? Jadi nggak seperti itu ya, padahal itu pasien bisa tanya seperti itu karena dia baca generatif ya, bukan
TTK tidak menyampaikan apakah itu semua ya. Hanya diberikan informasi terkait harganya, ya nggak Mas? Harganya aja 50.000 ya. Jadi harusnya disampaikan diambil semua Bapak. Oh ini tak ambil semua. Kita pastikan. Oke, kita lihat pertama. Yang kedua, baik terkait efek samping. Mungkin penyampaiannya bukan efek samping ya. Jadi setelah obat ini biasanya kayak lotion, itu misalnya urinnya ya, pipisnya itu kuning pekat. Terus satu lagi kaptopril ya yang belum disampaikan, yang sering efek samping yang banyak terjadi apa? Batuk tadi tidak bisa naikkan. Jadi kalau yang ditengarai itu baik di masyarakat kita sampaikan, tetapi Bapak misalnya habis minum obat ini nanti Bapak merasakan batuk terus, ya, mohon untuk segera konsul ke dokter. Bilang nanti dokternya akan mengganti pakai obat lain, walaupun apoteker maupun TTK itu tahu biasanya kalau itu diganti apa, tetapi TTK itu tidak boleh men-switch, ya, bukan wewenang tenaga teknis kefarmasian. Apoteker itu juga tidak, ya. Jadi harus lapor dulu ke dokter. Dokter, misalnya ya, kita kan nggak tahu pasiennya itu tiba-tiba ke apotek. Pasien kemarin juga saya minum ini kok batuk terus ya. Kalau ke dokter mungkin lumayan jauhan, gitu ya, ke apotek. Kita wajib menelpon, tapi lapor apoteker. Ya. Nah, seharusnya kita sarankan ke pasiennya, Bapak mohon konsul ke dokter dulu. Nanti akan diganti dengan obat lain kalau Bapak mengkonsumsi obat ini ternyata ada keluhan batuk. Jangan instead pakai kata efek samping ya. Itu garis besar dan bold tidak boleh. Jadi kita sampaikan itu yang sering terjadi pada apotek. Ada yang baik-baik aja, tapi mayoritas itu banyak batuk. Biasanya diganti oleh lisinopil atau ranitidin, tetapi TTK tidak boleh langsung mengganti, itu tidak boleh. Harus melalui prosedur ke dokter. Oke, kemudian terkait penyimpanan, ya tidak disampaikan. Walaupun ini obat yang strip-stripan ya, jadi tidak harus di lemari es, kita harus sampaikan di ruangan apa suhu ruang dan jawaban dari sampaikan anak. Karena obatnya sangat menarik, warnanya pink, ya permen juga, jadi sangat berbahaya pada pasien. Kemudian untuk kasus terobian ya, terobian itu 1 kali sehari. Kita sampaikan, memastikan pasien ini harus minum 1 kali, tidak berlebihan. Karena ini dianggap vitamin, ada pasien pengen segera sembuh, enakan badannya, minum yang banyak, malah itu malah itu tidak baik pada pasien. Oke, kemudian apa itu? Kepatuhan, ya, wajib ya, tadi tidak sampaikan. Kita state dengan baik. Bapak, mohon maaf, mungkin minumnya teratur ya. Kita boleh pakai bahasa seperti ini, bahasa pendekatan yang kayak gini yang tidak literal. Bapak sudah ngerti, tidak. Jadi Bapak, maaf, nanti minumnya teratur ya, karena supaya tekanan darah terkontrol, supaya tidak ada keluhan lain, misalnya pusing, misalnya gejala hipertensi kadang pusing, kerjanya nggak enak, yang lain ya. Kita sampaikan dengan bahasa seperti itu, tetapi ya enggak. Kita itu tahu, kita orang kesehatan farmasi, jangan menggunakan kata-kata seperti menakut-nakuti, supaya bapaknya tidak pusing, berat apa, karena itu berat pakai bahasa-bahasa yang ini kita persuasif supaya dia mau minum obat dan melakukan non-farmakologi. Itu ya. Secara umum sudah baik, tetapi tadi yang saya sampaikan perlu disampaikan supaya lebih baik kita tambahkan. Dan kita beri lepas untuk kelompok 1. Oke, next kelompok 2 untuk mahasiswa, silahkan perkenalan dulu di depan. Mbak Sakai sama ya, oke, silakan siapa yang menjadi siapa. Jadi di sini saya akan menjadi TTK dan Saka akan menjadi pasien. Oke, baik, supaya suaranya benar mungkin maksudnya dari panggilnya. Oke, silakan. Ya, teman-temannya kalau menyimak ya, sama aja mungkin ini kasusnya lebih pasiennya ada kompleks dan sedikit terkait penyakit. Oke, silakan duluan. Sampai datang dari apa dengan saya dulu ya Pak, ada yang bantu. Ini Mbak, saya mau terus selesai. Kita yang dulu saya ada dulu resepnya ya. Dengan nyanyi S 45 tahun, malam 50 hari.
Video ini ada dua makanan atau olahraga. Untuk tadi dokternya ngasih informasi tentang obat ini apa gimana? Enggak cuma itu diagnosis saya kena hipertensi gitu. Oh jadi dokternya sudah pasang ke orang apotek kayak dia. Oh ya. Jadi gini Bu, ini obatnya ada tiga macam. Yang pertama ada vitamin 15 biji, yang kedua ada hidroklorat asid 15 biji, yang ketiga trombas 15 biji. Ya. Jadi ini ada semua jenisnya kan ini. Ya, saya hitungan dulu ya Bu ya, biar paham. Jadi ini totalnya 30.000. Ya, saya siapkan dulu ya Bu ya obatnya. Dengan Ibu S nomor 51. Ya saya. Jadi ini Bu, ini yang pertama obatnya udah saya bikin. Totalnya 15 tablet, satu kali minumnya pagi ya, tidak makan. Ini buat hipertensinya. Yang kedua ini ada CC, buat hipertensi. Sehari satu kali minumnya juga pagi sebelum makan. Biasanya kalau minum obat ini bisa sembuh, jadi makanya disuruh minum pagi biar nggak ganggu aktivitas malam, nanti dia malah nggak bisa tidur kalau minum siang. Ini yang ketiga ada obat asgar, kita ada satu kali minum pagi. Baik, kita kasih untuk nomor 2. Oke baik, terima kasih untuk dua kelompok ini. Kita hari ini sudah mensimulasikan 2 kasus terkait degeneratif hipertensi. Oke, karena tidak ada pertanyaan dan saya harap sudah mengerti semua dan semoga diingat terus kalau bekerja nanti seperti itu. Kalau yang kurang-kurang juga harus diperhatikan. Tadi yang kakak mungkin lebih ingat kurangnya apa, sehingga kalau nanti kalau bekerja itu tidak salah lagi. Oke, kalau gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berikut tadi sudah video yang saya sampaikan terkait metode pembelajaran saya, terkait juga DIA method, Delivery Interaction dan Assessment pembelajaran dari mata kuliah praktikum farmasi komunitas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.